Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemiliknya dari pewaris kepada waris. Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasuk di dalam harta warisan adalah harta pusaka, harta perkawinan, harta bawaan, dan harta dapatan. Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan atau orang yang mempunyai harta warisan. Waris adalah istilah untuk menunjukkan orang yang mendapatkan harta warisan atau orang yang berhak atas harta warisan. Cara pengalihan adalah proses penerusan harta warisan dari pewaris kepada waris, baik sebelum maupun sesudah wafat. Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan oleh Terhar, di mana beliau berkata, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dan generasi pada generasi berikut. Contoh hukum waris adat, yaitu contohnya saja misalnya dalam satu keluarga memiliki 5 anggota keluarga terdiri dari orang tua dan 3 anak laki-laki. Maka saat orang tua mereka meninggal, maka otomatis ketiga anak laki-laki tadi menjadi pewaris dari harta benda yang ditinggalkan. Dilihat dari perspektif hukum waris adat Indonesia mengandung garis pokok keutamaan. Yang menjadi ahli waris digunakan 2 macam garis pokok, yaitu yang pertama, garis pokok keutamaan, yang kedua, garis pokok penggantian. Pokok keutamaan yaitu orang yang mempunyai hubungan darah dengan si pemilik warisan. Ada 4 kelompok. Yang pertama, keturunan pewaris. Yang kedua, orang tua pewaris. Yang ketiga, saudara-saudara pewaris dan keturunannya. Yang keempat, kakek dan nenek dari pewaris. Sistem pewarisan yang ada dalam masyarakat Indonesia menurut Jarin Saragih. A. Sistem pewarisan di mana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan. Sistem umumnya terdapat pada masyarakat bilateral seperti di Pulau Jawa. B. Sistem pewarisan di mana harta peninggalan tidak dapat dibagi-bagikan. Sistem ini dapat dibedakan lagi dalam bentuk sistem pewarisan kolektif dan sistem pewarisan mayorat, di mana sistem pewarisan kolektif, harta peninggalan dilihat sebagai keseluruhan dan tidak terbagi-bagi, dimiliki bersama-sama oleh para ahli waris. Kemudian sistem pewarisan mayorat, di mana harta peninggalan secara keseluruhan tidak dibagi-bagi, tetapi jatuh ke tangan anak yang tertua. Kemudian Sorojo Wikjodivowi Rodi Jumpai berpendapat juga tentang sistem pewarisan dalam hukum adat di Indonesia. Menurutnya, A. Sistem kewarisan individual. Cirinya harta peninggalan dapat dibagi-bagi di antara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa. Kemudian B. Sistem kewarisan kolektif. Cirinya harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam bidang hukum. Yang B. Sistem kewarisan kolektif. Cirinya harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam bidang hukum, di mana harta tersebut disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan. Yang C. Sistem kewarisan mayorat. Cirinya harta peninggalan diwarisi keseluruhannya atau sebagian anak saja,